Orang mengenal anggur itu tanaman mahal, tanaman langka dan sulit berbuah. Tapi nyatanya tidak. Sekarang banyak sekali varian anggur yang datang ke Indonesia dan sangat mudah sekali untuk berbuah seperti itu. Dan di sini kita berbicara mengenai anggur. Anggur itu salah satu buah yang sangat disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia, mayoritas menyukai buah anggur. Tidak ada yang tidak suka seperti itu. Dan di pasaran yang kita tahu seperti jenis-jenis anggur import seperti Saint Muscat, Moondrop dan sebagainya itu harganya masih lumayan sekali. Nah, di sini anggur itu tidak harus bisa dibudidayakan di kebun. Jadi juga bisa dibudidayakan di rumah dan nyatanya bisa berbuah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajibdi Santoso. Kebetulan ini bagian dari Kopastama Farm yang kemarin sudah dijelaskan. Ini salah satunya adalah budidaya anggur import skala rumahan atau mini kebun. Jadi orang mengenal anggur itu tanaman mahal, tanaman langka dan sulit berbuah. Tapi nyatanya tidak. Sekarang banyak sekali varian anggur yang datang ke Indonesia dan sangat mudah sekali untuk berbuah seperti itu. Dan di sini kita berbicara mengenai anggur. Anggur itu salah satu buah yang sangat disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia, mayoritas menyukai buah anggur. Tidak ada yang tidak suka seperti itu. Dan di pasaran yang kita tahu seperti jenis-jenis anggur import seperti Saint Muscat, Moondrop dan sebagainya itu harganya masih lumayan sekali. Nah, di sini anggur itu tidak harus bisa dibudidayakan di kebun. Jadi juga bisa dibudidayakan di rumah dan nyatanya bisa berbuah seperti itu. Ini bisa berbuah. Di sini saya menanam ada kurang lebih 20 varian anggur import dan ada beberapa yang sudah berbuah seperti itu. Juga saya belajar mengenai bagaimana membuat bibit, mulai dari penyiapan batang bawah untuk bibit tersebut, kemudian melakukan grafting. Untuk yang batang bawahnya anggur lokal kita sambung menggunakan anggur import seperti itu. Nah, di sini saya mulai menanam kurang lebih tahun 2018. Yang pada awalnya saya menanam anggur lokal, beli di tukang bibit seperti itu. Kemudian saya budidayakan sampai berbuah, kok ternyata buahnya kecil seperti itu. Buahnya kecil dan tidak layak untuk dikonsumsi seperti itu. Kemudian saya bergabung di komunitas anggur seperti itu. Saya belajar di sana, belajar mengenai budidaya anggur. Nah, dari situ saya dapat kurang lebih ilmunya. Kemudian saya grafting yang tadinya anggur lokal, saya grafting menjadi anggur import. Nah, mulai dari situ saya belajar banyak mengenai anggur. Mulai dari cara perawatan awal, bibit, hingga perawatan pertumbuhan anggur sampai fase pembuahan anggur. Saya belajar di situ. Nah, di sini saya juga, di samping saya ini bibit. Ini yang bibit saya produksi sendiri, tidak terlalu banyak, cuma hasil saya sendiri. Mulai dari penyiapan batang bawah hingga grafting, hingga perawatan bibit, hingga layak jual seperti itu. Nah, di sini menurut saya banyak keuntungannya menanam anggur, terlebih khususnya anggur import. Karena posisi saat ini anggur import sangat booming sekali. Bisa mungkin cari di Facebook dan sebagainya, banyak sekali komunitas tersebar mengenai anggur import. Di sini contoh lah, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali orang yang minat, tertarik pada buah anggur, tetapi kesulitan untuk menanamnya. Nah, di sini anggur itu mudah berbuah, kurang lebih di bawah 1 tahun bisa berbuah asalkan tanamannya subur. Jadi kita bisa tanam sendiri, kita bisa nikmati anggur import tanpa harus beli. Nah, pastinya buah ini sangat langka, tidak semua orang bisa atau membudidayakan di rumahnya masing-masing. Nah, banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Selain kita bisa merasakan buah anggur import dari hasil tanam sendiri, kita juga bisa menjual bibitnya. Seperti yang di sini, kita bisa menjual bibit anggur. Ini bibit hasil grafting saya sendiri. Biasanya saya jual di komunitas atau tetangga-tetangga yang biasa datang atau orang lain yang datang itu bisa saya jual. Nah, kemungkinan untuk skala produksi pekebun itu juga sangat potensial sekali. Karena di Indonesia
masih jarang yang membuat skala kebun untuk anggur import. Mayoritas anggur lokal biasanya. Jadi Indonesia harus mengimport anggur dari luar negeri sana. Jadi banyak sekali potensi yang bisa dihasilkan, mungkin dari buahnya, dari bibitnya, atau mungkin bisa digunakan sebagai agrowisata, wisata petik dan sebagainya. Itu tentunya sangat potensial sekali seperti itu. Saya rasa di era sekarang ini, khususnya milenial, sangat sedikit sekali yang tertarik di bidang pertanian seperti itu. Jadi saya rasa menjadi petani itu bukan hal yang memalukan, khususnya petani anggur atau menanam anggur. Istilahnya saya rasa keren jika seorang anak muda atau milenial mempunyai ketertarikan di bidang pertanian. Seperti contohnya menanam anggur, kita bisa menikmati hasil kita sendiri gitu. Jadi saya rasa mari kita bertani, tidak apa-apa, jangan malu. Buat kaum pemuda sangat potensial sekali. Minimal kita belajar ilmunya terlebih dahulu. Jika kita nanti punya modal dan sebagainya, kita bisa eksekusi untuk lahan bisnis seperti itu. Untuk keuntungannya, buah anggur masih jarang, belum banyak yang menanam. Jadi kita bisa menanam duluan. Anggur ini sangat diminati oleh banyak orang. Sedangkan untuk kelemahannya mungkin berkaitan dengan hama dan sebagainya, terutama di musim hujan. Jika tanpa menggunakan atap, anggur sangat mudah terserang hama penyakit seperti jamur dan sebagainya. Jadi untuk membudidayakan anggur itu sangat mudah sekali. Mulai dari contohlah kita merawat bibit, pemupukan rutin 1 minggu sekali, kemudian penyiraman dan sebagainya. Bibit di usia kurang lebih 6 bulan ke atas, jika bibit itu sudah subur, kita bisa buahkan tanaman anggur tersebut. Jadi kita bisa melakukan pembuahan dengan cara melakukan pruning dan sebagainya atau pemotongan. Di sini anggur berada di Indonesia otomatis menyesuaikan dengan kondisi atau alam Indonesia. Jadi anggur butuh istilahnya dipangkas untuk bisa berbuah. Nah, kita jika pada fase pembuahan sebelumnya kita melakukan pemupukan rutin terlebih dahulu untuk menyuburkan tanaman, kemudian menyiapkan tanaman anggur untuk bisa dibuahkan. Kemudian baru kita melakukan pemangkasan untuk membuahkan anggur seperti itu. Terus kemudian cara membudidayakannya, kita bisa melakukan banyak hal pada tanaman anggur, seperti kita bisa menyemai cutting atau potongan pohon rantingnya anggur kita bisa semai, kemudian kita bisa menggunakan cara cangkok, atau kemudian kita bisa menggunakan grafting. Grafting di sini yang dimaksud adalah mengubah anggur yang lokal atau batang bawah yang kita kenal dengan istilah lokal, kita bisa sambung atau grafting dengan yang varian import seperti itu. Untuk jarak buah, anggur biasanya dari hari setelah pangkas, biasanya anggur kan butuh dipangkas terlebih dahulu untuk muncul buah, bunga kemudian berbuah. Nah, di sini untuk pasca pemangkasan atau hari setelah pangkas, biasanya anggur berbuah kurang lebih sampai matang itu membutuhkan rentang waktu antara 3-4 bulan seperti itu. Jadi jika di iklim Indonesia, anggur itu bisa berbuah sampai 3 kali dalam setahun dengan rentang 4 bulan sekali seperti itu. Ini yang saya lakukan. Di sini untuk pemupukan ini dibedakan menjadi 2, yaitu fase vegetatif dan generatif. Di sini yang dimaksud vegetatif adalah masa pertumbuhan tanaman anggur dari mulai bibit ditanam hingga siap untuk dibuahkan. Biasanya di sini saya menggunakan hanya NPK 16-16 atau kadar NPK yang seimbang 16-16-16 itu rutin 1 minggu sekali dengan dosis kurang lebih 2 gram untuk tiap tanaman, dicampurkan dengan air kurang lebih 10 liter seperti itu. Kemudian untuk fase generatif atau pembuahan, saya biasanya menggunakan pupuk MKP dan KNO3 putih seperti itu. Untuk dosisnya nanti bisa saya cantumkan, ya. Sangat mudah untuk menanam anggur. Anggur sangat potensial untuk menjadi lahan bisnis. Masih anggur saat ini mulai booming, jadi mari kita tanam. Anggur mudah berbuah, kita bisa istilahnya mendapatkan penghasilan dari anggur, mulai dari jualan bibit hingga jualan buah, atau kita bisa membuat skala besar untuk agrowisata atau petik buah. Nah, jadi kita mulai tanam anggur. Anggur sangat potensial sekali, khususnya untuk anak muda. Jangan ragu untuk bertani, mari kita bercocok tanam, menikmati hasil dari tanam kita sendiri.
Baik, begitu saja. Saya akhiri, jangan lupa tonton channel Wirausaha Desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info-info mengenai wirausaha desa yang lainnya.